Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga. Insya Allah kita akan bahas mengenai arsitektur komputer SAP 1. Nah, ini terkait dengan apa yang akan nanti saya sampaikan outline-nya, yaitu pertama mengenai perkembangan komputer SAP, kemudian arsitektur SAP 1. Baik, untuk perkembangannya secara umum, untuk SAP ini yaitu kepanjangan dari Simple as Possible, berarti sesuai dengan namanya. Komputer ini memang dibuat atau dirancang sesederhana mungkin begitu ya. Makanya namanya simple as possible begitu ya. Sesimpel, sesederhana yang bisa atau yang dimungkinkan begitu ya. Nah, untuk perkembangan lebih lanjut, komputer SAP ini ada yang jenis atau arsitektur SAP 2, kemudian ada yang SAP 3. Begitu ya, nanti untuk yang SAP 1 kita akan bahas di sini. Kemudian kita akan bahas mengenai arsitektur komputer SAP 1 seperti apa. Nah, untuk yang berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi untuk SAP 1 ini merupakan tahap pertama dalam revolusi ke arah pengembangan komputer-komputer modern, begitu ya. Jadi, meskipun masih terhitung sederhana gitu ya, operasi SAP 1 ini sudah bisa dikatakan dapat mewakili operasi komputer modern karena di sana sudah banyak melibatkan register, memori, begitu ya, sistem bus dan lain-lain. Nah, untuk kelebihannya apa? Arsitektur SAP 1 ini sederhana. Begitu ya. Jadi, untuk para pemula yang ingin memahami mengenai arsitektur komputer, dasar komputer begitu ya. Nah, ini mudah untuk memahaminya. Nah, kemudian karakteristiknya lagi adalah komputer SAP 1 ini memiliki register, keseluruhan registernya ini terhubung ke bus W namanya. Nanti kita akan lihat bagaimana arsitekturnya dan di mana posisi bus W ini. Nah, bus W ini nantinya akan dibantu oleh yang namanya penahan 3 keadaan atau bahasa Inggrisnya Three State Buffer yang sering disingkat dengan TSB, yang memungkinkan adanya transfer data dari register ke bus secara teratur. Jadi seperti itu. Jadi si buffer ini fungsi utamanya si TSB ini adalah untuk mentransfer data dari register ke bus secara teratur. Karena kita tahu bahwa register ini kan penyimpan data sementara begitu ya, dan proses penyimpanannya cukup cepat begitu ya, dan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga data bisa berjalan secara beraturan, nggak menumpuk atau tidak tertahan. Nah, inilah fungsi si buffernya. Baik, untuk fitur utama di sini kita bisa lihat beberapa fitur utamanya. Yang pertama, mohon maaf ada salah ketik, ada satu device ini outputnya dengan 8 LED, jadi masih sederhana sekali ya. Kemudian RAM-nya 16 byte. Nah, ini ada 5 instruksi, 3 operan dan 2 implicit operan. Kemudian untuk arsitektur akumulatornya di sini ada yang namanya register B, kemudian instruction register, kemudian ada memory address register. Nah, berikutnya ini adalah penahan 3 keadaan. Nah, pada gambar di samping kanan ini kita bisa lihat ya. Ini adalah gambar saklar 3 keadaan atau Three State Buffer atau disingkat dengan TSB. Kemudian di sini kita bisa lihat ini mirip dengan gerbang ya. Ini input, ini output begitu ya. Nah, di sini intinya adalah proses atau si TSB ini fungsi utamanya adalah untuk transfer data begitu ya dari register ke bus. Nah, sehingga dia terjadi regulasi proses transfer data ini terjadi dengan teratur. Nah, di sini kita bisa lihat untuk TSB sendiri, di sini ada outputnya. Outputnya ini kita bisa lihat ada 3 kemungkinan atau 3 kondisi yang dimungkinkan terjadi. Yang pertama, high atau 1, mungkin dulu pernah belajar di rangkaian logika dan teknik digital ya. Untuk kondisi high ini 1, low ini 0, atau bisa juga kondisi hambatan tinggi atau impedansi tinggi. Kemudian di sini ada enable. Enable ini kalau misalkan enable-nya ini 0, maka di sana terjadi yang namanya hambatan tinggi atau impedansi tinggi. Sehingga nanti si TSB ini tidak ada data yang mengalir dari input ke output. Jadi kalau misalkan enable-nya ini 0 dan terjadi impedansi tinggi, maka tidak akan terjadi proses penyaluran data. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa
apa namanya, pada SAP1 TSB ini yang digunakan untuk menahan data dari register menuju ke WBus atau sebaliknya. Begitu ya, menahan data dari WBus ke register. Karena sekali lagi kalau misalkan diibaratkan apa namanya, pengumpulan data itu tersimpan di register, kemudian bus ini adalah sebagai jalan. Nah, si TSB ini memastikan bahwa jalurnya ini cukup gitu sehingga tidak terjadi kepadatan. Mungkin ya kalau di jalan raya tidak terjadi kepadatan yang berlebihan gitu ya sehingga data bisa mengalir dengan lancar. Begitu intinya ya. Kemudian di sini ada clock, kemudian clock inverse, kemudian ada clear inverse. Intinya adalah untuk clock ini aktif jika nilainya high, kalau clock inverse itu kebalikannya. Kemudian kalau clear ini mereset komponen pada kondisi high atau kondisi 1. Kalau clear inverse ini kebalikannya. Begitu kira-kira ya. Kemudian di sini kita bisa lihat, nanti teman-teman bisa baca atau bisa perhatikan lebih detail ya. Untuk arsitektur komputer SAP1 di sini kita bisa lihat dia terdiri dari address bus 4 bit, kemudian ada 5 buah register 8 bit dan RAM-nya 16 byte gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk gambarnya, kita bisa lihat di samping kanan. Di sini ada yang namanya jalur bus W ya. Jadi ciri khas sekali bahwa di tengah-tengah ini untuk arsitektur apa namanya SAP1 ini ada yang namanya jalur data busway. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi di sini si busway ini punya fungsi utama ada untuk proses pertukaran data pada komputer SAP. Nah, 8 ini menunjukkan adanya atau lebar jalur datanya sebesar 8 bit begitu ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa setiap instruksi pada komputer SAP ini dilalui dalam 6 siklus. 6 siklus ini terdiri dari 3 siklus fetch dan 3 siklus eksekusi begitu ya. Nah, jadi teman-teman diingat lagi apa bedanya siklus fetch, kemudian apa bedanya apa definisi siklus eksekusi. Kemudian di sini kita akan membreakdown lagi kira-kira apa sih pencacah program, kemudian bagaimana prinsip kerja akumulator, penjumlah atau pengurang, kemudian MAR ini apa, RAM ini apa, register, kemudian instruction register, kemudian register keluaran, pengendali, sampai dengan peraga biner, begitu ya. Kita bisa lihat. Nah, ini untuk arsitektur SAP1 tadi sudah disampaikan, ini adalah karakteristiknya begitu ya, ada yang namanya WBus, tadi yang di tengah-tengah, yang lebarnya itu sebesar 8 bit. Nah, ini karakteristik yang lainnya, ada yang namanya Memory Address Register, disingkatnya MAR. Nah, ini besarnya 4 bit. Kemudian ada Instruction Register atau IR sebesar 8 bit atau setara dengan 1 byte. Kemudian ada akumulator 8 bit, kemudian B register sebesar 8 bit, kemudian ada output register ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk program counter atau bahasa Indonesianya adalah pencacah program, disingkat dengan PC. Nah, ini penting sekali begitu ya, karena memang nanti untuk beberapa materi hardware, nah ini yang namanya pencacah pun nanti akan digunakan, terutama di bagian elektronika digital begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat yang terpenting pada pencacah program di sini adalah fungsi utamanya adalah untuk mencacah, tugas utamanya adalah untuk mencacah dari bit 0000 sampai dengan 111 dan kita tahu bahwa si program counter ini adalah bagian dari kontrol unit atau unit kendali begitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat juga pada pencacah program 4 bit, kita bisa menggunakan apa namanya, ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa cek. CP ini adalah increment pencacah, kemudian EP ini adalah hasil output nilai dari pencacah ke dalam WBus begitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa ketika komputer mulai bekerja gitu ya, maka pencacah program ini akan di-reset sehingga nilainya jadi 000 begitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu.
pada saat komputer mau bekerja, maka program counter ini otomatis akan di-reset menjadi bitnya ini 0000. Nah, nanti nilai ini akan dikirimkan kemana? Dikirimkan ke yang namanya Memory Address Register, disingkat MAR, atau bahasa Indonesianya adalah register alamat memori. Kemudian pada saat siklus fetch, di sini kita bisa lihat akan terjadi proses pengambilan instruksi di alamat memori. Nah, kemudian nanti seterusnya pencacah program ini akan melanjutkan angka cacahnya dari 0000 menjadi 0001 begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat proses pencacahannya ini awalnya kan sama ya 0000, kemudian nanti berubah menjadi 0001 dan seterusnya hingga di sini kita bisa lihat proses ini akan terus berlanjut begitu ya. Proses program counter ini akan terus meningkatkan angka cacahnya hingga nanti dia menyelesaikan seluruh rangkaian instruksinya dalam memori. Nah, sampai akhirnya instruksinya itu berhenti atau istilahnya adalah instruksi halt, HLT atau halt. Nah, pada saat ketemu instruksi berhenti, maka proses pencacahannya pun akan berhenti. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Memory Address Register atau MAR. Nah, jadi di bawah tadi untuk gambar arsitekturnya nanti silakan teman-teman cek lagi di arsitektur keseluruhan dari si arsitektur SAP ini, bahwa di bawah pencacah program atau program counter ini ada yang namanya register masukan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya MAR. Nah, untuk register masukan dulu kita bisa lihat register masukan dan MAR atau Memory Address Register. Di sini kita bisa lihat register ini nanti fungsi utamanya untuk proses pengiriman 4 bit alamat begitu ya dan 8 bit data kepada memori. Nah, di sini kita bisa lihat juga selama komputer bekerja nanti akan ada alamat dalam proses pencacahan program ini ditahan. Ditahannya oleh siapa? Yang menahan ini adalah Memory Address Register. Nah, nanti setelah ditahan maka si MAR akan melepasnya ke atau mengirimkan program yang ditahan tersebut ke alamat 4 bit ke dalam memori RAM untuk kemudian instruksinya dibaca dalam memori begitu ya. Jadi di sini ada yang namanya LM. LM ini dengan dengan tanda bar di atasnya artinya adalah mengambil data dari WBus ke dalam MAR gitu ya. Jadi data dari WBus yang di tengah tadi itu akan masuk ke dalam Memory Address Register. Kemudian yang ketiga, memori RAM. Kita sudah tahu ya, RAM itu adalah Random Access Memory. Nah, jadi selama komputer ini beroperasi, RAM ini akan menerima alamat 4 bit dari MAR dan operasi membaca itu akan dilakukan. Jadi operasi read gitu ya akan dilaksanakan. Setelah selesai memori dibaca, instruksi atau data ini akan keluar dari memori, kemudian masuk ke dalam bus W. Lalu, instruksi atau data yang ada di bus W ini akan bisa diakses oleh register-register lainnya, begitu ya. Jadi, memori ini terdiri dari 16 alamat, begitu ya, lebarnya 8 bit. Untuk proses akses RAM ini diperlukan kurang lebih lebarnya ini sekian 2 log 16 bit, jadi nanti tinggal dihitung. Nah, sehingga dibutuhkanlah lebar sebesar 4 bit. Kemudian di sini ada CE bar. CE bar ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan data 8 bit. Jadi mengeluarkan data 8 bit dari si memori bus W begitu ya. Kemudian ada yang namanya instruction register. Untuk register instruksi ini merupakan bagian dari unit kendali atau control unit juga gitu ya. Nah, instruksi ini biasanya nanti instruksi yang akan dieksekusi ini akan dibaca dulu ya di memori utama. Lalu setelah dibaca di memori utama, dia akan masuk dulu tuh ke WBus gitu ya, jalur WBus yang tengah tadi besar. Kemudian nanti pada saat yang bersamaan instruction register ini akan aktif.
Nah, sehingga instruksi yang dibaca dari memori ini akan masuk juga ke dalam instruction register atau register instruction begitu ya. Nah, nanti di sini ada, mungkin ini enggak terlalu jelas. Yang bagian atas ini kita bisa lihat ini adalah proses pengambilan data 8 bit dari WBus. Sementara yang bawahnya ini adalah untuk mengendalikan data 4 bit dari register yang menuju ke WBus. Jadi di sini memang intinya adalah regulasi begitu ya, data dari register menuju ke WBus tadi yang di tengah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendali pengurut. Nah, jadi sesuai dengan namanya, register ini punya fungsi mengatur seluruh jalannya komputer, termasuk eksekusi instruksi. Jadi di sini biasanya nanti akan ada sinyal clear dan clock begitu ya, dibacanya CLR dan CLK. Nanti akan dikirimkan ke pencacah program atau program counter, di reset dulu ke bit 000. Nah, nanti pada saat bersamaan instruksi terakhir dalam register ini akan dihapus semuanya jadi bersih. Nah, kemudian nanti sinyal detak clock gitu ya. Clock ini mirip detak jantung begitu ya pada manusia. Nanti si sinyal detak clock ini akan tersambung atau terhubung ke register buffer. Nah, ini nanti akan menyinkronkan operasi komputer dan dia akan memastikan bahwa semua langkah operasi ini akan terjadi sebagaimana mestinya, begitu ya. Jadi semua transfer dalam register ini pasti terjadi pada tepi positif dan sinyal detak clock-nya ini sama. Nah, apabila data 12 bit yang keluar dari register ini namanya mikroinstruksi. Nah, biasanya mikroinstruksi ini akan mengendalikan kerja keseluruhan register. Jadi ini cukup banyak ya register instruksi. Nanti ke sini terhubungnya. Ini ada clock clear dan clock bar, clear bar yang fungsinya ini kebalikan dari clock bar. Ini kebalikan dari clock, clear bar ini kebalikan dari clear seperti yang sebelum di awal itu saya bahas ya. Lalu berikutnya akumulator. Apa sih akumulator? Nah, ini akumulator ini adalah sebuah register buffer yang fungsinya untuk menyimpan hasil sementara selama komputer beroperasi. Jadi seperti itu. Jadi si akumulator ini fungsi utamanya adalah menyimpan hasil sementara selama operasi komputer. Jadi untuk akumulator ini punya dua macam keluaran begitu ya. Keluaran dua keadaan ini bisa terjadi secara langsung, diteruskan ke bagian penjumlahan pengurangan, atau keluaran tiga keadaan yang tadi ya, yang sebelumnya dibahas, yang nanti akan dikirimkan ke mana? Ke WBus. Jadi dia bisa langsung mengirimkan ke penjumlahan atau pengurangan, atau akan langsung dikirimkan ke WBus ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ada jalur kendali yang ada pada register instruksi. Yang pertama LA bar, ini fungsinya untuk mengambil data 8 bit bus, begitu ya. Kemudian satu lagi EA, ini mengendalikan data 8 bit dari register yang menuju ke WBus, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan, gitu. Jadi di sini untuk sub 1 ini menggunakan sebuah penjumlah pengurang komplement 2. Nah, mungkin dulu di organisasi komputer teman-teman sudah bahas mengenai komplement 2 ya. Jadi nanti di sini rangkaian penjumlah pengurang ini nanti sifatnya asinkron, yang artinya isi keluarannya ini akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua jalur kendali. Yang pertama adalah SU. SU ini adalah dia dapat menentukan jenis operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika SU-nya aktif, maka operasi pengurangan akan terjadi. Nah, jika sebaliknya, maka operasi penjumlahan yang terjadi. Sementara yang EU ini, jalur kendali yang EU ini fungsinya untuk mengendalikan data 8 bit dari penjumlahan dan pengurangan yang menuju ke WBus, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah register B. Register B ini merupakan register buffer juga. Fungsinya adalah untuk operasi aritmatika. Nah, di sini ada jalur kendalinya yang LB, ini LB bar, ini mengambil data dari WBus, begitu ya. Nah, untuk sinyal LB yang diperoleh ini biasanya kalau misalkan sinyalnya rendah dan tepinya positif dari sinyal clock, begitu ya, sinyal detak,
Nah, ini akan menyalurkan data dari WBus ke tepi positif dari sinyal clock yang nantinya akan menyalurkan data dari WBus ke dalam register B. Nah, nanti register B ini kalau misalkan terjadi proses penyaluran data, maka kemudian nanti dia akan bisa mengaktifkan bagian penjumlahan pengurangan. Pengurangan penjumlahan ini nantinya akan memasukkan bilangan apa sih yang mau ditambah, apa yang mau dikurangi, yang isinya salah satunya diperoleh dari akumulator begitu ya, begitu secara teorinya. Kemudian yang berikutnya adalah register keluaran. Nah, pada akhir operasi komputer nanti akumulator yang berisi hasil operasi, begitu ya. Hasil operasi ini kan diselesaikan oleh si register penjumlahan dan pengurangan begitu ya. Nanti setelah itu nanti hasil operasinya ini akan disimpan di akumulator sementara. Nah, setelah hasil tersimpan di akumulator, maka berikutnya adalah data atau hasil tersebut akan dipindahkanlah ke register keluaran. Nah, apabila EA-nya tinggi, kemudian LO-nya rendah, LO ini tadi ya jalur kendalinya untuk mengambil data dari bus begitu ya. Apabila EA-nya 1, LO-nya 0 gitu ya. Kemudian tepi positif sinyal clock berikutnya akan memasukkan data dari akumulator ke dalam register keluaran begitu ya. Kemudian yang di sini berikutnya peragak biner. Peragak biner ini biasanya output begitu ya. Dia terdiri dari lampu LED kecil-kecil. Mungkin teman-teman pernah dulu praktikum di Radik ada apa namanya? Ada trainer gitu ya, kit trainer, ada LED berjejer. Nah, peragak biner untuk yang sub ini terdiri dari 8 LED. Nah, nanti apa namanya? Setiap LED ini akan dihubungkan ke sebuah flip-flop dari output port. Nah, nanti peragak biner ini bisa menyajikan isi output dari si port. Nah, misalkan flip-flop, maka nanti akan kelihatan tuh apa namanya? High low begitu ya. Jadi nanti nyalanya bisa kelap-kelip atau ada jalur tertentu gelap, kemudian bergantian nyala gitu. Jadi seperti itu. Baik. Sekian penjelasan singkat mengenai arsitektur sub 1. Silakan bisa dipelajari dengan baik. Berupa slide-nya, dicatat kembali, dipahami kembali. Jika merasa ada yang harus ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Apabila merasa masih belum jelas, bisa dicari sumber-sumber lain karena memang apa namanya sumber kita belajar itu tidak bisa tergantung dari kami selaku dosen, tapi teman-teman bisa cari lebih banyak dan explore lebih banyak begitu ya. Seperti itu, jadi sangat terbuka sekali. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.